perlu supaya potong ventilasi PTP itu akan masuk maksimal. Jangan potong lakukan PTP tapi mulut bayi akan tertutup. Kemudian T itu naikkan tekanan. Tadi kan dokter bilang untuk berat badan bayi di bawah untuk puncak tekanan kalau prematur berat badan 1.200 puncak tekanan bayi saat potong tekan itu dia naik 20 sampai 25, maksimalnya itu 30. Nah, kalau untuk berat badan normal 25 sampai 30, maksimalnya 40. Nah, itu potong bisa naikkan kayak tadi potong punya saat potong kasih tekanan biasa akan kalau ini potong sing dapat lihat tekanan berapa yang potong kasih. Nah, kelemahan dari kalau potong kan bilang ambubed ya. Nah, kelemahan ambubed ini potong sing tahu tekanan berapa yang potong kasih. Beda dengan tipis resusitator yang ini nih sih nyopang yang sana. Nah, cuman kalau di puskesmas kan belum ada ini. Jadi ini biasa kalau potong sudah pasang oksigen, ini kan kalau begini saja 21%. Kalau sambung oksigen, kalau ini kan kalau dia sambung oksigen, nah, kalau sambung oksigen dia masuknya itu 40%. Jadi masuknya 40% atau itu naikkan tekanan. Nah, jika potong sudah lakukan sampai dikoreksi sampai di T, kemudian belum ada tidak mencukupi dia punya EDG-nya masih di bawah, jadi nah potong masuk tindakan tadi alternatif yaitu pemasangan intubasi. Nah, tapi kalau saat seandainya potong melakukan tindakan, potong melakukan VTP, bayinya itu dia sudah ada napas spontan. Ini beda dari apnu dan megap-megap tadi. Saat potong melakukan VTP, potong intubasi 30 detik, bayinya dia sudah ada napas spontan, dia sudah menangis, tapi pernapasannya itu dia retraksi dada, jadi tariknya itu dia ke dalam sampai dapatnya nah itu semua dapatnya jadi dalam siang itu retraksi dada, lalu dia meritik, lalu takipnu pernapasannya lebih dari 60 kali per menit. Kalau apnu itu kan di bawah pernapasan normal, dia tidak mampu untuk bayi sih mampu untuk bernapas sendiri ya susah. Kalau sudah lakukan VTP, kemudian untuk evaluasi kayak tadi bilang bayinya tampak retraksi, tapi sudah menangis, sudah ada napas spontan, LDG-nya sudah di atas 100. Nah, tapi dia retraksi, tapi itu pernapasannya di atas 60, berarti tindakan yang untuk kasih yaitu pemberian sistem. Nah, kalau di puskesmas kan belum ada sistem, itu dimasuki sipep buatan. Nanti sebentar baru kita ajarkan untuk sipep buatan. Jadi kita baru pakai sipep buatan. Nah, termasuk di yang tadi kalau potong yang nilai LD itu masih tetap di bawah 60 yang masuk di tindakan alternatif yaitu pemasangan intubasi. Nah, intubasi untuk ITT itu kan sesuai ukuran bayi. Nah, biasa di sini kalau BBR kan pakai 2,5, tapi standar itu yang ada di rumah sakit sekarang kondisikan sampai atas 3,5, 4. Jadi kita melakukan intubasi. Kalau sampai sudah diintubasi, berarti dia sudah masuk di VTP, RJP. Nah, untuk kalau VTP saja, betul evaluasi itu 30 detik. Setiap 15 detik betul lihat ada pengembangan dadanya tidak. Nah, sampai 30 detik. Tapi kalau untuk VTP tambah RJP itu penilaiannya 60 detik. Jadi selama 1 menit, betul menilai lagi. Nah, kalau untuk sampai melakukan intubasi itu EDG-nya di bawah 60 kali per menit itu sampai intubasi. Tapi kalau sudah di atas 100 kali per menit itu kan tidak perlu intubasi. Untuk intubasi itu jika EDG-nya di bawah 60 kali per menit. Nah, seandainya potong intubasi, dokter kan biasa yang intubasi, perawat tapi walaupun intubasi terkecuali betul sudah ikut pelatihan. Atau di sini biasa dokter Lona, bukan Jakarta Jawa itu pokoknya dokter Diana pun kepercayaan sudah. Jadi kalau berangkat ada tahu dokter Lona. Nah, jadi biasa kalau dokter sudah intubasi masuk ke VTP tambah RJP. VTP tambah RJP atau kompresi dada untuk bayi itu 3:1. Nah, jadi 3:1 itu seperti dokter coba kompresi dada. 3 kali kompresi. 3 kali ya. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3.
tiga. Jadi kita melakukan TTP, memberikan tekanan ventilasi dengan kompresi dada itu selama 1 menit. Atau evaluasi lagi LDJ-nya naik di atas 60 dari 60 atau tidak sudah masih di bawah 60 kali per menit. Kita masuk pada pemberian obat epinefrin. Untuk pemberian obat epinefrin kita melakukan pemasangan vena umbilical. Bisa juga di perifer di vena ini, tapi untuk kalau bayi untuk di umbilical kan masih lebih aman gitu lah. Ya, jadi pemasangan vena umbilical untuk pemberian epinefrin. Setelah pasang vena umbilical, kita kasih masuk epinefrin. Untuk dosis epinefrin itu untuk epinefrin itu kan 1:1000 kalau belum campur. Tapi untuk bayi kan beda. Jadi dia harus di uploading 1:10,000 dengan cara NaCl 0,9% 9 cc ditambah dengan epinefrin 1 cc. Jadi hasilnya itu 1:10,000. Untuk pemberiannya yaitu 0,2 dikali berat badan. Jadi seandainya kalau bayi itu dia berat badannya 3 kilo, berarti 0,2 dikali 3. 0,2 dikali 3 berarti 0,5. Jadi epinefrin potong bisa kasih di lewat fenomenal yang tadi terpasang itu 0,5. Jika lewat ETT itu rumusnya yaitu 0,5 dikali berat badan. Jadi 0,5 dikali 3 gitu. Berarti 1,5 gitu untuk pemberian epinefrin. Kemudian kalau epinefrin termasuk untuk LDJ-nya tetap meningkat ya. Setelah itu masuk pada tindakan selanjutnya. Kalau sudah meningkat berarti nanti potong setting untuk dengan ventilator. Itu biasa nanti dokter yang menentukan ventilatornya mau dikasih mode apa, lalu pengaturannya berapa ya. Kira-kira seperti itu.